fadlullahi alaika azima, artinya karunia yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anugerah yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gede saabrek-abrek. Saking gedenya, saking agungnya, saking mulianya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalahin para saudara-saudaranya yang lain daripada anbiya wal mursalin. Maka dikatakan dalam qasidah Burda itu, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melampaui nabi-nabi yang lain, melampaui lebih tinggi daripada rasul-rasul yang lain di 4 tempat. Satu dari segi body yang pertama, yang kedua dari segi khuluq akhlaknya, yang ketiga ilmunya, yang keempat karomnya artinya dermawannya, bahkan melebihi semuanya, bukan hanya 4 ini. Maka dikatakan wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Sekarang Pak, ceritanya Pak, orang jadi orang besar, orang jadi orang agung, ini orang dadakan ya, melalui uji kelayakan. Saya kira orang-orang selama ini gak ada yang penasaran. Karena Nabi sudah dikasih pelajaran sama Allah Ta'ala, dikasih ilmu yang luar biasa gedenya. Maka itu Nabi pernah dalam riwayat, bisa dilihat di Sahih Muslim, Babul Fitan, hadis riwayat Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, di mana Sayyidina Hudzaifah mengatakan qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat Nabi itu pernah ceramah, pernah ngasih mauidhah mulai subuh sampai duhur. Duhur sholat dilanjutkan sampai asar, asar sholat dilanjutkan sampai maghrib. Lah kira-kira kalau ceramah dari subuh sampai maghrib, apa yang akan diomong itu apa? Kira-kira apa? Apakah ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu ini apa ada yang penasaran? Apakah kita selaku umatnya ini ada yang kepo? Kepo ya? Apa ada yang kepo pengen tahu apa yang diomongin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada yang kepo, gak ada yang penasaran. Ya biasa-biasa aja. Mestinya kan kita penasaran. Apa yang bilang, ya Rasulullah, aku ini gak banyak apal. Kesimpulannya suruh beberin 2 serban. Serban dibeberin, dikasih diisi sama Nabi. Setelah itu serban 2, serban 1 yang anggap aja si A si B. Serban yang A, Abu Hurairah bilang, kalau ini sudah saya beritakan kepada kamu isinya. Tapi serban yang satunya kata Abu Hurairah, kalau saya ngomong, kalau saya beritakan, lakuti ahadal hukum, niscaya leher ini akan dipotong. Tapi ini berisi rahasia-rahasia yang Nabi beritakan kepada sahabat Abu Hurairah. Tapi sebelum meninggalnya Abu Hurairah ngomong, apa isinya ini? Karena apa? Ta'asuman. Ta'asuman itu takut dosa, nyimpen ilmu. Apakah ada umatnya yang penasaran? Apakah ada umatnya yang kepo? Apa isinya ini? Rahasia yang disimpan oleh Abu Hurairah. Umat yang di mana ya? Umat yang di Jatimur ya? Apa ada yang penasaran? Pengen tahu? Jangan dong, subuh sampai maghrib kok. Oh ini aja dibatasi kok. Iya loh. Ini dibatasi ini. Kok suruh ngomong maghrib subuh sampai maghrib. Orang mau gua. Oh, itu ceritanya. Tapi begini Bu, ceritanya terakhirnya. Udah kan singkat padat. Seorang pendeta Yahudi Abdullah bin Salam. Saya katakan ini saya mau bicara sisi ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi diarak-arak, tola al badru alaina, datang ke kota Madinah, hijrah dari Makkah. Ini pendeta Yahudi Abdullah bin Salam kepengen tahu seberapa ini Nabi ini ilmunya. Seberapa luas pengetahuannya, seberapa luas pengalamannya, seberapa luas ilmu yang Allah Ta'ala berikan. Dia langsung, ini intinya saja karena waktunya terbatas. Wahai Muhammad, nah dia Muhammad dia belum beriman, ya bukan manggil Rasulullah. Saya akan tanya kepada kamu 3 pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab 3 ini, saya percaya kamu seorang nabi. Saya percaya kamu seorang rasul.
Kira-kira umat yang Nabi Muhammad yang ada di Jatimulya ini penasaran nggak? Pengen tahu nggak apa yang ditanyakan? Nah, jangan pengen tahu. Waktunya terbatas. Hah? Ada yang kepo nggak? Nah. Hah? Pengen tahu nggak apa? Loh, ini kan uji kelayakan. Kan pendetanya ngomong, kalau kamu bisa jawab 3 pertanyaan, saya masuk Islam. Saya percaya kamu seorang Rasul. Tapi kalau kamu 3, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada sebelumnya, Pak. Kenapa? Orang Quraisy, kafir Quraisy datang ke Madinah, tanya sama Yahudi Madinah, bagaimana cara ngetes ilmunya ini? Ada orang yang kata orang Quraisy, orang kafir Quraisy, ngaku dia seorang Rasul, ngaku seorang Nabi. Bagaimana cara ngetesnya? Kalau dia benar-benar seorang Rasul, kalau dia benar-benar seorang Nabi. Kata Yahudi, kamu tanya 3 pertanyaan. Tapi 3 pertanyaan lain dengan 3 ini, Pak. Kamu tanya tentang pemuda-pemuda yang lari dan nginep tidur di gua. Siapa mereka? 1. Kedua, kamu tanya sama dia tentang Zulkarnain itu siapa sebenarnya. Dan yang ketiga, tanya sama dia tentang roh. Makanya Quran di Quran turun, wa yas'alunaka surat Kahfi, wa yas'alunaka anil Zulkarnain, wa yas'alunaka anir roh. Ini pertanyaan titipan dari orang Yahudi untuk mengetes seberapa pinter Nabi Muhammad SAW. Saya pernah ditanya waktu itu Maulid di Gabus, mana yang lebih pinter, Rasulullah atau Albert Einstein? Ini belum tentu bisa jawab loh, Pak. Sulit loh, Pak, jawabnya, Pak. Dikirain Nabi itu pinternya soal agama-agama doang. Orang soal agama doang. Pinter apa baik? Tahu pinter apa baik? Oh ya macam-macam loh ya. Pak, ini orang nggak tahu bikinnya Nabi itu Rasulullah itu soal agama baik. Soal agama aja yang tahu. Oh tidak. Ya. Kesimpulannya saja saya simpulkan. Kita dulu. Jangan terbatas. 3 pertanyaan yang diajukan oleh pendeta Yahudi Abdullah bin Salam kepada Nabi. Pertanyaan pertama, jadi begini Pak, singkat langsung padat. Kalau Bapak baca surat Ibrahim, iman kita orang Islam kan punya rukun iman ada? Rukun ada 6. Jangan sampai lupa Pak ya. Yang kelima itu kan beriman kepada hari kiamat. Nah, Gusti Allah Ta'ala menggambarkan hari kiamat itu bagaimana sih? Bagaimana sih hari kiamat itu, apa kejadiannya, bagaimana? Allah Ta'ala mengungkapkan dalam surat Ibrahim bahwasanya hari kiamat itu yaitu yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Allah Ta'ala mensifatkan hari kiamat itu adalah ketika hari bumi diganti bukan bumi ini, langit diganti bukan bumi, bukan langit ini. Itu kiamat Pak. Jadi kiamat itu yang nama kiamat disifatkan di Quran surat Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, yang ditanyakan oleh pendeta Yahudi Abdullah bin Salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, di manakah ketika langit diganti bukan langit ini, bumi diganti bukan bumi ini? Itu yang ditanyakan orang-orang itu di mana, terutama orang-orang Jatimulya ada di mana? Ketika langit bukan diganti langit ini, bumi bukan bumi ini, itu orang-orang Jatimulya di mana? Loh, anur udah hilang Pak, anurnya udah hilang, anur nurul iman atau udah hilang semua itu. Wong buminya bukan diganti bumi ini. Kira-kira itu hari apa Pak? Kira-kira hari apa itu? Nah, maka dikatakan yauma la tanjakala wa la tunala wal ardu yauma yadirrata. Itu langit bukan diganti bukan langit ini, bumi diganti bukan bumi. Itu hari apa? Yauma la tanjakala. Di hari itu orang ada tanjakan. Wala turunala, dan tidak ada turunan. Halo? Ini kok kayak ceramah di kuburan gua. Jadi langit diganti bukan langit ini, bumi dengan bumi, itu hari apa? Dikatakan yauma la tanjakala wala turunala.
Artinya hari itu orang ada tanjakan. Wala turunala, dan orang ada turunan. Paham gak ya Pak? Orang ada, hari itu orang ada tanjakan. Orang ada turunan. Nah, terus bagaimana bentuk buminya? Wal ardu yawmaidinir rada. Di hari itu bumi itu rata. Lah kenapa? Nah, karena orang ada tanjakan. Karena orang ada turunan. Wah, orang bingung, paham gak? Halo. Nah, makanya harus singkat ini. Lebih disingkat lagi. Langit, Bapak baca Quran, surat Ibrahim. Allah Ta'ala mensifatkan kiamat. Langit akan diganti, bukan langit ini. Bumi akan diganti, bukan bumi ini. Lalu bentuknya kayak apa? Di hari itu, orang ada tanjakan. Yaumala tanjakala. Di hari itu, tidak ada tanjakan. Wala turunala. Dan orang ada turunan. Nah, kalau orang ada tanjakan, orang ada turunan, bagaimana bentuknya bumi? Wal ardu yawmaidinir rada. Artinya bumi di hari itu rata. Sebabnya tidak ada tanjakan, tidak ada turunan. Yang dipertanyakan kepada Nabi oleh pendeta Yahudi, di manusia itu di mana? Loh, ini kagak bisa jawab kalau gak Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti jawabannya tahun depan. Tadi kan Ketua DKM mengatakan semoga kita masuk surga ya. Amin. Kita jawab amin. Lah itu yang dipertanyakan. Pertanyaan kedua, nanti besok kalau orang itu masuk surga, pintu surga dibuka, kretek. Ya kan? Dipersilahkan. Ini singkat saja Pak. Udhuluha bisalamin amin. Padahal prosesnya nggak begitu. Itu dalam hadis dikatakan anak awwalu may yaqra babal jannah. Akulah kata Nabi SAW orang yang pertama mengetuk pintu surga. Ketika diketok tok malaikat penjaga surga yaitu malaikat Israfil, dia akan mengatakan, "Hai malaikat penjaga surga, malaikat Israel," mereka akan mengatakan, "Emang gua Ustadz agak tahu kalau yang jaga surga?" Mereka, "Tahu saya Pak, saya cuma mengetes. Apakah ada reaksi enggak? Kalau nggak ada reaksi, diam-diam baik, berarti Bang." Nah ini alhamdulillah ada reaksi. Ridwan Beb udah tahu. Nah iya, makanya orang-orang tua kita ngajari anak-anak itu gimana? Malaikat-malaikatan. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Malaikat Ridwan mengatakan, "Man fil bab?" Siapa yang mengetuk pintu? Maka dijawab, "Ana Muhammadun." Akulah Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Ridwan? "Hanya kepada engkau saya diperintahkan Allah Ta'ala untuk membuka pintu." Jadi kalau ceritanya orang kepengen masuk surga tapi tidak melalui jalur mengikuti jejak langkah Nabi, orang ada ceritanya masuk surga. Kenapa? Nabi orang pertama yang ngedep pintu surga dan Nabi orang pertama yang masuk surga. Kemudian disusul dari umat-umat oleh umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Ketika masuk surga dipersilahkan, monggo. Malaikatnya bilang monggo. Malaikatnya bilang silahkan. Pertanyaannya, apa yang pertama kali dimakan? Apakah karedo, soto babat? Yang pertama kali dimakan tuh apa? Oh masa ilak orang ada makanannya? Ayo silakan masuk. Udhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu dengan sejahtera. Yang pertama kali disuguhkan tuh apa? Apakah sate kekil, tahu bulat, terus malaikatnya goreng dadakan? Loh iya apa? Lah ini kagak bisa jawab kalau gak Nabi. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ini nggak jawab saya Pak, cuma pertanyaan doang. Ya Muhammad, pertanyaan ketiga yang dipertanyakan, kenapa anak itu kadang-kadang mukanya niru bapaknya, kadang-kadang mukanya niru ibunya? Anak wajahnya niru bapaknya gak masalah, wajahnya niru ibunya gak masalah, tapi yang masalah kalau wajahnya niru tetangganya. Loh ini bahaya ini. Hah?
Loh iya, bisa terjadi KDRT, bisa terjadi sultan. Lah, ngapa anak gua kayak Mas Debio? Lah, umpamanya tetangganya Debio dari Klaten, umpamanya. Lah kan curiga. Lah ini dipertanyakan kepada Nabi, dia sebenarnya kira-kira mau dijawab nggak nih? Lo kan terbatas waktunya. Singkat saja. Karena kalau nggak dijawab pulang penasaran. Yang pertanyaan pertama, ini cerita ini bisa dilihat di Sahih Muslim, barangkali punya terjemahan, kalau Arabnya kan pusingin. Terjemahan Sahih Muslim, babul head ya. Babul head ya, orang babul head. Men ya, orang head atau men, baik menstruasi maupun mencret, itu dilihat di situ ada. Yang pertanyaan pertama singkat padat. Apa yang dijawab oleh Nabi? Pertanyaannya, di mana orang ketika bumi diganti bukan bumi ini, langit diganti bukan langit ini, di mana manusia? Dijawab sama Nabi SAW, jawabannya fidul matin tatal dunyal jusr. Artinya mereka manusia, terutama orang-orang jati mulia, ada di bawah jembatan Sirat. Ya, di bawah jembatan Sirat. Kan kita mesti rukun iman kita mempelajari wajib beriman kepada Sirat, tapi jangan mustaqim Pak, jangan bilang mustaqim, Sirat aja. Kenapa nggak boleh mustaqim? Karena jembatannya orang lurus, tapi belok-belok jembatannya, naik dalam kitab 1000 tahun lurus, 1000 tahun turun, 1000 tahun, jadi orang begini baik, apa orang lurus, kayak jembatan Narogong bukan? Jembatan Narogong lurus. Sirat. Kemudian pendeta itu tanya lagi, siapakah orang yang pertama kali melewati jembatan Siratul Mustaqim? Berarti kalau sudah lurus, kalau sudah melewati Sirat, jangan bilang mustaqim, itulah orang yang pertama kali masuk surga. Dijawab sama Nabi, fuqaraul muhajirin, orang-orang fuqara yang fakir dan muhajirin. Mereka yang berjuang bersama Rasulullah SAW, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, ikut hijrah ke Madinah, mengikuti langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang pertama itulah yang masuk surga, fuqaraul muhajirin. Itu jawabannya. Benar. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya Yahudi itu tahu kalau orang Islam itu masuk Islam surga pertama kali. Ya hanya orang Islam yang masuk surga. Kalau orang Islam orang bisa, karena kuncinya surga. Bapak tahu gak kunci grendel? Terakhir nih, kan begini, kan ada begini-begininya nih, cawe-cawenya ini. Begininya ini la ilaha illallah, cawe-cawenya Muhammadur Rasulullah. Ini kuncinya. Makanya ada qasidah gimana? Miftahul jannah. Miftahul jannah. Miftahul jannah. Tapi kok lemas ya? Hah? Kok lemes? Hah? Kok lemes? Oh belum sarapan. Dalam penantian nasi uduk ada enggak. Khawatir, jadi lemas. Lah iya. Loh Nabi itu pernah dibawain pedang Pak. Duduk di istirahat di bawah pohon. Ya Muhammad, siapakah yang bisa menyelamatkan kamu dari pedangku ini? Dijawab Allah, tegas, musuhnya gemeteran. Tapi kalau jadi mulia, siapakah yang bisa menyelamatkan kamu dari pedangku ini? Awa. Ya pedangnya nggak jatuh, malah dibacok beneran. Loh iya, kelemas, tenang pagi-pagi ya. Miftahul jannah. Ya baguslah. Ada ngomong lah lo jangan ngawang-ngawang. Itu cerita. Pertanyaan kedua, langsung aja. Waktu terbatas. Tadi apaan tadi? Oh iya. Ya, jadi grendelnya ininya yang panjang itu la ilaha illallah, cawe-cawenya Muhammadur Rasulullah. Kan ya begitu. Pertanyaan yang kedua, ketika orang masuk surga, apa yang pertama kali dimakan? Pak, kalau ngomong surga, Bu, kalau ngomong surga jangan dibayangkan, Bu, dengan sini. Orang bisa dibayangin. Kenapa? Dalam hadis ada tuli ibadah sholihin, aku janjikan kepada hamba-hambaku yang soleh,
sesuatu yang nggak pernah dilihat mata, sesuatu yang nggak pernah didengar telinga, dan sesuatu tidak pernah terlintas dalam hati. Jengkolnya surga, kesemaknya surga, dondongnya surga, jamblangnya surga, lain dengan jamblang dunia. Jamblangnya saja itu bersinar bagaikan mutiara, itu jamblangnya. Rasanya jauh nggak orang, jamblang. Juwet orang juwetnya surga atau jengkolnya aja dah. Jengkolnya surga itu bagaikan berlian, itu warnanya, rasanya luar biasa. Makanya diceritakan dalam Quran, kalau orang masuk surga umpamanya dapat jeruk, dapat apel, besoknya juga apel juga. Kemudian mengatakan hadaladi, inilah yang kemarin. Wa'utu mutasyabiha, memang jeruknya jeruk kemarin, warnanya sama, tapi rasanya lebih enak. Begitu, kayak apel ini kan apel kemarin, iya apel kemarin, tapi apel hari ini dengan apel kemarin beda. Tambah hari, tambah enak, sampai kapan? Orang ada kapan-kapannya, gitu. Pertanyaannya langsung apa yang dimakan? Jawabannya adalah kalbil huk, artinya ikan paus. Ikan paus yang mana? Ikan paus yang dulu pernah makan Nabi Yunus alaihissalam. Di mana Nabi Yunus enak? Enak sudah. Oh, gak bisa dibayangkan enaknya. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan malam, kegelapan laut, dan kegelapan jeroan. Oh, jeroan. Di situ Nabi Yunus bertasbih dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jangan dzalimin, jangan jolimin ya. Karena saya pertama kali datang ke Bekasi itu minadz dzalimin, saya heran kok jolimin. Oh, jolimin. Joli. Lo artinya berubah, Pak. Lah ya apa? Ini bahasa Arab ini. Kalau jod dibaca jod, waduh, bubar artinya. Ya, kejadian di Bulubet. Oh, imamnya baca imamnya baca Alam Nasrah. Alladzi anqadha dhafrak, kana dad dibaca jod. Alladzi anqadha dhafrak. Loh, kalau jojrok itu apa? Jawa enggak, Arab enggak. Jojrok loh, Pak. Loh ya, apa enggak bubar artinya? Bubar. Singkat saja. Karena ini waktunya terbatas. Loh ya, saya enggak bisa ngomong banyak-banyak. Ini masalah ikan paus kalbil khub. Nah, makanya doa yang paling bagus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa saudaraku Nabi Yunus alaihissalam. La il awaluhu tahlil la ilaha illa anta, tengahnya tasbih subhanaka, akhirnya pengakuan dosa ini kuntu minadz dzalimin. Barang siapa baca ini dalam keadaan bokek, ya, keadaan kesumpekan, ya apa baik dikejar-kejar depolitor, bini ngadat, baca ini yang banyak. Loh, kalau aki ngadat bisa di atas sih. Tapi kalau bini ngadat ini bahaya ini. Baca yang ini la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Terakhir, ya lain kalau bicara kalau di malam-malam di beda ini karena waktunya terbatas ya, Pak. Kenapa anak kok kadang-kadang mukanya ikut bapaknya, kayak bapaknya kok kadang-kadang kayak. Lah ini saya nggak bisa terangkan secara fair, tapi begini Pak, saya umpamakan ini kan ada 2 baris nih. Baris 1, baris kedua. Ini maaf, ini mungkin bapak ibu, suami istri lah. Anggap aja lomba lari, ya, lomba lari ya, lomba lari. 1, 2, 3, gerutu sampai kemeringet. Ya. Loh, siapa yang sampai finish duluan? Itu kayak begitu anaknya. Halo, lomba lari, bapak ibu lomba lari umpamanya. 1, 2, 3 kan lari kan? Gerutu sampai kemeringet. Lah, siapa yang manjang? Tahu kemeringet ya? Sampai keringetan. Siapa yang sampai finish duluan itu anaknya kayak gitu? Halo? Ya kok bingung maksudnya? Ini gak bisa vulgar ngomong di sini. Kenapa anak itu kok kadang-kadang niru bapaknya? Gak masalah. Kadang-kadang niru ibunya, gak masalah. Tapi yang masalah niru tetangganya, itu masalah. Ya, itu jawaban Nabi SAW. Idza sabaqa mau abi, Nabi
kalau umpamanya dulu ini lomba, siapa yang finish duluan? Kalau bapaknya yang finish duluan, ya anaknya kayak bapaknya. Lah kalau yang finish duluan, ibunya ya kayak ibunya. Lah kalau kayak tetangganya itu kan, oh tetangganya kayak ikut lomba apa? Kayak ikut lomba lari, lah ngapa? Itu ceritanya, paham ya? Nah, alhamdulillah kalau paham, supaya pengajian cepat udah. Kalau nggak paham, saya nerangin lagi ini masalahnya. Ini jawaban Nabi SAW. Tiga ini dikatakan tidak bisa menjawab kecuali seorang Rasul. Setelah dijawab tiga-tiganya, apa kata pendeta? Pendeta Yahudi, asyhadu annaka nabiyyun. Saya bersaksi kalau engkau betul-betul seorang Nabi. Ini satu sisi, Pak. Keilmuan Nabi SAW yang Allah Ta'ala ajarkan, yang mana tidak bisa jawab kecuali seorang Rasul. Dan masih banyak lagi karena ini waktunya terbatas. Pas jam 7:30 pas kalau nggak pas dipas-pasin dah. Nah, jadi bicara Nabi SAW nggak ada habisnya. Kenapa? Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu hadun. Keutamaan Nabi tidak ada batas, diomongin sampai muntuk. Tahu muntuk? Sampai berbusa mulutnya nggak habis-habis. Bahkan dikatakan yafnaz zaman wa fihi ma'lam yusofi. Zamannya sudah habis, keistimewaan Nabi belum habis. Zamannya sudah habis, keunggulan Nabi belum habis. Zamannya sudah habis, keutamaan Nabi belum. Karena nggak ada habis-habisnya, saya habisin sampai di sini. Benernya dari Allah, salahnya dari saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sampailah pada dasar puncak, yaitu penutupan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Abdul Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa iyyahu mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afiyata ad-da'imata fid din wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min 'abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka min 'abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta al-musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz Arafat yang sudah memimpin doa. Sebelumnya terima kasih banyak atas undangan yang sudah menghadiri acara peringatan besar Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami dari segala panitia dan pengurus meminta maaf bila ada tutur kata yang salah dan pelayanan yang kurang memuaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.